Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ratu Tori teman. Ini teman, saya ingin ini karena puasa jadi nanti suara saya agak kurang mungkin ya kan. Ini teman, kalau kita sudah tahu apa belum mempelajari tentang di YouTube Studio bahwa sudah sampai mana channel kita ini berkembangnya mengenai real time, mengenai retensi, penurunan jam tayang, dan sebagainya. Apakah kita sudah mempelajari? Ketika kita mempelajari, ketika kita mencoba untuk melihat retensi tontonan berdasarkan tontonan, misalnya kita mengklik satu video kita, di situ akan ada nilai retensi dan berapa ditonton, ya kan? Dan momen terbaik juga ada, momen lonjakan ada, momen penurunan ada. Nah, saya ingin berbicara atau mengajak belajar mengenai momen terbaik. Momen terbaik, jadi kalau kita melihat itu sudah intro. Nah, ada momen terbaik, ada penurunan. Itu apakah subscriber atau penonton publik itu nanti akan kan di situ rata-rata, misalkan yang video ini dikunjungi berapa subscriber, ya kan? Setiap satu video itu yang datang berapa kan tahu gitu. Kalau kita sudah paham, kecuali kalau yang nggak paham bingung aja terus. Nah, yang saya bahas bukan masalah paham YouTube Studio atau tidak. Begini teman, video itu ya teman, kalau kita sudah belajar dari analitik, intro, momen terbaik, lonjakan, dan penurunan, kalaupun itu video itu, kalau videonya temanya apapun, bentuknya apapun, diedit atau tidak diedit, itu kalau dari awal ditonton 1 sampai akhir itu akan sangat baik, dan sebuah isi itu mesin YouTube tidak menilai bahwa isinya begini, sih tidak, tapi durasi yang tidak dimainkan. Misalkan durasi 10 menit ya 10 menit, karena di situ ada momen terbaik. Itu karena entah itu penonton publik atau subscriber itu nontonnya di detik, di mana misalkan di jam di detik 3 menit sampai akhir kan ada. Jadi terkadang intronya nggak mau gitu, nanti analitik terbaca. Nah, kalau kita sudah memahami itu, makanya ketika membangun channel bersama pemula itu nontonnya kan usahakan untuk full durasi apapun videonya. Jangan kok diambil 10 menit cuma diambil 7, diambil belakangnya tengah. Nah, ini ya sudah ya, karena memang setiap kreator ya tidak ada yang maksa, karena keyakinannya kan beda-beda atau memang nggak paham. Kalau penonton publik, maksudnya kalau penonton umum, penonton publik bukan subscriber, bebas dia mau nyekip mau nonton akhirnya, terserah. Yang dibahas ini adalah sesama subscriber yang ilmunya sama, bagaimana video kita ini bisa dinilai oleh YouTube, mendapatkan rekomendasi itu karena selalu yang ditonton full durasi. Nah,
Ini yang perlu dikuatkan. Kenapa kita ini masih menolak dengan kebenaran itu? Uang nonton durasi itu nggak rugi, karena mesin YouTube tuh juga membaca, oh channel ini kalau nonton full, oh channel si A ini si satunya kalau nonton nggak full, itu kan mesin juga terbaca. Dan perkembangan channel orang yang sering nonton full itu kan juga beda dengan yang tidak full, kecuali memang lawannya artis gitu. Siang-siang tadi ini agak ngantuk ya. Masalah video kita nih viral atau mendapatkan views tinggi itu bukan karena videonya bagus atau apa, ya karena yang terbanyak itu adalah penonton umum, teman, penonton umum. Tapi meskipun kita ini kan surveinya ya teman, kita ini bisa meledak itu kan nggak semua video itu akan meledak. Nah, jalan terbaik untuk pemula yang memang tidak meledak, yang sudah monet maupun yang belum monet tapi masih sepi, itu area tutorial itu punya cara. Kita ini kan kalau sudah mulai kan sudah punya 1000 bahkan lebih 1000 subscriber, atau yang belum mulai itu katakan di bawah 1000 ya 900 mendekati mulai, atau pokoknya di bawah 1000 itu kan sudah banyak. Coba bagaimana kita ini yang kita katanya subscribernya di atas 500 atau bahkan di atas 1000, tapi setiap ngupload itu kenapa yang nonton tidak sesuai. Nah, ini bisa nggak kita ini komunikasi, berinteraksi, ya kalau di 2 jam pertama tidak nonton ya nanti di 2 jam berikutnya, di 2 jam berikutnya ya kira-kira penonton nggak usah kok 500 channel aja, kira-kira bagus enggak? Bagus teman. Jadi dalam misalkan ngupload sehari satu, dalam sehari satu itu teman kita yang 100 nonton 2 jam pertama, yang 100 nonton di 4 jam pertama, terus di 2 jam berikutnya 500 orang. Itu bukan penonton umum, tapi subscriber. Ini kalau cara memainkannya, karena kita ini bagaimana kreatornya cara memanajemen. Kalau kita cara memanajemen dengan subscriber, bisa teman dengan cara itu tanpa mengandalkan beranda YouTube, views dari YouTube umum. Karena video meledak dari YouTube itu kan tidak semua channel, terkadang sudah mulai subscribernya sudah 10.000 saja, videonya masih ditonton ratusan terus sampai sekarang kan banyak. Jadi memang tergantung selera publik. Nah, selera publik ini kan tidak semua. Nah, makanya Rara Tutor itu bagaimana cara memanajemen dengan sesama subscriber itu. Ya jangan banyaklah 300 lah. 300 itu selalu mensupport, selalu menonton. Kita menonton video dia menonton video kita. Dengan gerakan kolaborasi itu sudah dahsyat. Jangan terorganisir dengan sistematis. Contohnya bagaimana cara manajemen ketika teman saya misalkan upload pagi, apakah teman kita ada yang nonton pagi misalkan, itu kan cara memanajemen. Kalau saya upload jam 12 siang, apakah ada yang nonton? Inilah yang dimaksud harus memanajemen engagement,
sesama subscriber kalau memang tidak membutuhkan penonton umum. Jadi yang nonton tuh sama subscriber. Oke teman, semoga kita ini bisa belajar terus. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.